Oke, bertemu lagi di Glenn dan Nuri. Kita akan melanjutkan materi kita tentang etika bisnis dan profesi. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang membangun bisnis yang beretika, ya, bisnis yang beretika. Jadi sebuah bisnis ini memang kumpulan dari beberapa tim sebenarnya, ya. Bisa juga memang pribadi yang hebat kalau bisa membangun bisnis secara mandiri tanpa tergantung oleh orang lain. Tapi kita makhluk sosial, ya. Kita punya bisnis pun pasti akan berhubungan dengan pihak lain. Dari tim ini seandainya ada yang pandai, ada yang punya waktu, ada yang punya tenaga, ada yang semuanya jadi satu, ada skillnya berbeda-beda, ini harus bisa dikemas, di-manage dari satu. Ada yang siap pemimpin karena punya jiwa leadership. Nah, dari kumpulan ini, kumpulan manusia yang punya satu tujuan untuk membangun sebuah bisnis, maka munculnya sebuah ide. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah planning, ya, merencanakan dan menganalisa bisnis apa yang tepat ini, khususnya di bisnis online, ya, bisnis apa yang tepat, apakah bisnis jual beli, ya, apakah bisnis online yang lain, ya, bisa YouTuber, bisnis online yang lain bisa istilahnya di entertainment, ya, bisa bisnis-bisnis yang lain bisa dilelang, ya. Nah, ini harus direncanakan mana yang peluangnya menjanjikan, mana yang peluangnya bagus di masa-masa tertentu, trennya apa, ini harus perlu dilihat, dianalisa. Ini planning. Kemudian setelah planning, kemudian membuat desainnya. Bisnisnya didesain mau online, ya, ini dengan menggunakan apa? Apakah pakai WordPress, apakah ikut dengan toko yang sudah ada, misalnya lewat Tokopedia, atau mungkin Bukalapak, atau mungkin Shopee, atau mungkin eBay, ya, atau mungkin yang lain, akan bagaimana, atau mendesain sendiri, ya. Desain ini digunakan supaya pelanggan tertarik, ya. Kemudian juga image perusahaan. Nah, nanti akan ada bahasan tentang bagaimana membangun sebuah portal web, ya. Nanti akan saya ulas juga. Setelah desain selesai, langkah selanjutnya adalah membangun desain tersebut, ya, mendevelop, ya. Kita buat, ya, dibuat nih. Dirancang, dibuat. Selanjutnya setelah dibuat, ya, kemudian kita publish, ya. Kita bawa ke hosting lah istilahnya, ya. Kalau ini memang mandiri, dibikin sendiri. Kita hosting, kita buat domain, ya, sudah kita tentukan bersama bisnis ini, ya. Setelah dipublish, dikenalkan kepada masyarakat, kepada pelanggan-pelanggan potensial kita, ya. Setelah itu kemudian di maintenance, ya, dirawat ini. Maintain ini banyak sekali cara, ada yang maintain produk, ada yang maintain pelanggan, ilmunya banyak sekali, ya. Di pelanggan di sini ada ilmu CRM. Kemudian tentang bagaimana produk ini nanti, ya, sampai kepada konsumen, ada supply chain management dan sebagainya. Inilah ide, mulai dari ide, planning, design, develop, publish sampai kepada maintenance. Sebuah bisnis di sini. Isinya adalah tim yang bekerja sama. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Langkah membuat website, ya. Pertama dari planning tadi, ya, kita membuat sketsa desain. Di sini bisa menuangkan ide dalam bentuk interface, ya, sebuah homepage dalam bentuk sketsa di kertas dahulu, ya. Nah, kalau Anda bisa Photoshop, bisa langsung ke Photoshop. Untuk kebanyakan orang biasa langkah ini dilewatkan dan langsung ke layout desain, ya, di software itu bisa. Serta membuat sitemap juga oke. Nah, layout desain ini bisa dibuat di Adobe Photoshop, ya, atau Adobe Illustrator, Macromedia, ya, baik itu Fireworks maupun freehand. Sketsa dulu, ya, webnya seperti apa, homepage-nya seperti apa. Agar nanti web ini ringan, maka gambar itu perlu diolah, ya, dipotong kecil-kecil supaya tidak memberatkan
dalam loading ya, loading daripada web dan sebagainya. Nanti trik-triknya banyak sekali ini. Kemudian membuat aminasi yang dibutuhkan, seandainya ada aminasi yang diperlukan. Ini untuk memperindah tampilan kita ya, maka tampilannya akan semakin bagus. Nah, tapi jangan banyak animasi, si pelanggan nanti jadi bingung ya. Kalau di dalam sebuah web ya, banyak animasinya. Oke, desain saya kira sudah paham. Kemudian develop ya, ini bisa menggunakan bahasa HTML, bisa PHP MySQL, bisa menggunakan editor yang macam-macam ya, Dreamweaver bisa, front page atau mungkin yang lain. Ya. Nah, ini untuk mendevelop ini harus paham tentang bahasa pemrograman ya, berbasis PHP atau Perl atau mungkin yang lain. Ya. Kalau ini bisnisnya nanti akan ke Android ya, bahasa berbasis Android. Dan di sini banyak ditawarkan script-script untuk e-commerce ya. Jadi bisa di-download CMS-nya, kemudian bisa di-install dan disesuaikan dengan keinginan bisnis. Kemudian publish ya. Kita mengupload program kita ke hosting ya. Jadi kita nanti beli hosting. Kemudian beli domain juga. Domain ini nama daripada bisnis kita. Misalnya bajukorea.com misalnya, kuliahdanuri.com itu misalnya begitu namanya, itu adalah domain ya, dan bayar itu ya, domain itu bayar, tapi ada juga yang gratis kalau mau coba-coba bisa. Oke, setelah dipublish ya, kemudian di maintenance ya. Nah, update perusahaan, perubahan desain, perbaikan feature dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali. Nah, seperti pada saat Anda membuat maintenance ini, seperti Anda punya Facebook atau Instagram atau mungkin yang lain, di sana Anda perbaiki mana yang tidak bagus. Nah, tapi web bisnis juga demikian, jadi sama ya, sama seperti itu. Jadi kita perbaiki ya, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin maintenance untuk tanggapan-tanggapan dan sebagainya. Ini contohnya, ini contoh yang toko online ya, Tata Danuri Shop di sini ya, bisa dicoba. Ini subnya, alamatnya di subnya kuliahdanuri.com. Ini juga sama, ini nebeng di Bukalapak. Jadi kita punya toko tapi berada di Bukalapak, dan ini juga bisa jadi bisnis ya. Ini ada lagi di Matahari Mall ya. Kita bisa punya bisnis di sini, buka toko di sini juga bisa, gratis. Ini di Lazada, sama seperti yang lain ya, sama seperti Matahari Mall tadi. Oke, saya kira itu untuk tahap awal tentang bagaimana membangun bisnis. Selanjutnya, saya punya sebuah flash ya, flash dari ini kakak kelas Anda, namanya Ivan Awandi, ini membuat tugas web e-bisnis ini cukup menarik ya. Nanti kita lihat bersama gambaran dari membangun web e-bisnis. Nah, tujuannya apa? Nah, ini ya, antara real shop dan online shop dengan menggunakan web e-bisnis ini saling mendapatkan. Jadi kita punya peluang pelanggan lebih banyak di sini. Karena dua-duanya menghasilkan. Jadi antara kalau kita punya bisnis yang real, nah ini perlu kita kembangkan ke arah online shop ya. Dengan adanya jumlah pelanggan, maka penghasilan kita pasti akan bertambah ya. Meningkatkan pendapatan ya. Meningkatkan pendapatan, dan di sini yang online shop ini tidak terbatas waktu. Jam 2 malam, jam 3 malam, jam 9 malam, jam pagi, jam apapun terjadi transaksi bisa. Kalau di sini terbatas ruang dan waktu. Ya, bukanya juga terbatas ya. Jam 7 malam sudah tutup ya. Jam 2 malam tidak terima order, tapi di sini sudah terima ya 24 jam. Kemudian yang lain, meningkatkan kredibilitas, jadi lebih keren ya, perusahaan lebih hebat, lebih berreputasi begitu ya, punya web bisnis. Kemudian akses bagi konsumen lebih mudah menemukan tokonya ya.
pagi tidak perlu berangkat ke toko, jadi langsung akses di web. Jadi lebih memudahkan kepada si pelanggan untuk mendapatkan produk yang ingin dia dapatkan. Biaya murah, lebih cepat dan lebih mudah. Membuat layanan otomatis juga, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa juga langsung ya, yang jawab ini si robot ya. Jadi kita punya perangkat program atau software yang bisa memanfaatkan fasilitas untuk memuaskan si pelanggan di sini kalau ada pertanyaan. Misalnya program autopilot ya. Oke, saya kira itu gambarannya. Jadi sebuah web e-business itu menarik sekali tujuannya. Bagaimana membangunnya? Nah, ini gambarannya bahwa hosting itu adalah sebuah petak tanah ya, kemudian domain itu adalah alamat ya. Ini programnya. Nah, ini alamat ini adalah domainnya. Oke, ini URL websitenya. Jadi seperti itu. Ya. Sama. Ini adalah program sebuah rumah diibaratkan ya, website di internet. Nah, ini adalah domainnya. Jadi ini hostingnya, kita beli hosting di sini. Tanah ini di internet ya, ibaratnya seperti itu. Oke? Cukup jelas ya. Nah, apa yang dibutuhkan membangun web e-business? Yang pertama jelas komponen ya. Kita harus punya satu PC nanti untuk akses ya. Jadi satu PC kemudian satu buah domain ya. Domain ini ya. Misalnya roti bolu. Bisa ID, bisa com ya. Ini terserah nanti mau pilih yang mana. Kalau com komersial, co-ID juga corporate Indonesia, ORG ini organisasi. Domainnya bisa bebas kita pilih. Ya, keperluan hosting di sini hosting juga ada macamnya, ada space-nya, jumlah database, kepemilikan, kemudian biayanya juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari bisnis kita. Oke. Kemudian jenis websitenya. Nah, ini dia. Kita bisa kalau misalnya tidak ada programmer di tempat kita langsung WordPress untuk e-commerce ada, blog juga ada, Joomla juga bisa, atau CMS-nya ini. Ya. CMS-nya ini bisa langsung diinstal ya di sana. Biasanya fasilitas di hosting itu sudah menyediakan seperti PrestaShop, OpenChat ya, itu sudah menyediakan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin programnya untuk jual beli nanti seperti apa. Di sini sudah tersedia. Ya, OpenChat, PrestaShop, YouTube dan sebagainya. Oscamus juga ada. Kemudian kalau ini untuk instalasi ya, instalasinya bisa langsung ke cPanel nanti ya. Ya, bisa langsung di cPanel diinstal, kemudian di cPanel-nya diatur saja. Nah, bagaimana setelah website kita ini jadi? Tentunya kita harus mengoptimasi website kita. Kita ada namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, ini ada tekniknya nanti ya, supaya website kita ini langsung muncul selalu di atas ya. Di halaman pertama pencarian ini muncul di atas. Bisa pakai AdWords ya, bisa pakai apa ya, istilahnya beli ya. Beli apa ini AdWords ya, beli posisi lah istilahnya. Jadi selalu berada muncul di atas sehingga pelanggan bisa langsung menemukan kita. Ya, ini ilmunya adalah Search Engine Optimization. Oke. Kemudian ya, sinkronisasi dengan RealShop. Nah, ini kalau misalnya lebih jauh lagi antara toko online dengan toko yang real, yang nyata ya, yang ada, ini bisa kita sinkronisasi mengenai pelayanan yang terjadi di keduanya ya, kepada pelanggan baik yang di online maupun yang di offline. Saya kira ini akan menarik sekali. Itu gambarannya ya. Kemudian bagaimana sih kesimpulannya? Ternyata dengan teknologi yang mutakhir ini memudahkan kepada kita sebagai orang yang pengen membuat bisnis ini mendapatkan banyak pilihan.
Ya, banyak pilihan yang mudah, banyak pilihan yang menarik, banyak pilihan yang dapat kita manfaatkan. Saya kira begitu gambaran tentang membangun web e-bisnis. Selamat malam, semoga bermanfaat.